Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Saya alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Tafsir Sawi atau Jalalain Ustaz ya. Surat Ali siap. Imran ayat 8 ya. Ya, tunggu. Oke, tafadhol Ustaz, baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana tamliha anil haq bibtigo ta'wilihil ladzi la yaliqu bina kama azagta quluba ulaika ba'da idh hadaitana arsyadatana ilaih wahablana miladungka min indika rahmatan tasbitan innaka antal wahhab ya Rabbana innaka jami'un nas tajma'uhum liyaumin ayfi yaumin la roiba syakka fihi huwa yaumal qiyamah fatujazihim bi'amalihim kama wa'adta bidzalik innallaha la yukhliful mi'ad mau'iduhu bil ba'si fihi iltifatu anil khitab wa yahtamilu ayyakuna min kalamihi ta'ala wal gharadu minad du'a bidzalika bayanun annahamuhum amrul akhirah walidzalika sa'alu sabati alal hidayati liyanaluha sawabaha. Oke, titik. Oh, Titik Ustaz. siap. Titik di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna aydan. Ini kita ulang dikit Ustaz ya. Wa yaquluna aydan, dan mereka berkata pula, idza ra'au may yattabi'u. Ketika melihat oleh mereka akan orang yang mengikuti akannya orang. Ya. Rabbana la tuzigh qulubana. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana. Janganlah engkau sesatkan akan hati kami. Apa makna tuzigh? Tumil. Ya, jadi ini dari amala Ustaz. Tumil majzum, jadi ya-nya hilang. Ya, la tumilha anil haqqi. Janganlah engkau condrongkan. Janganlah engkau apa namanya ya? Palingkan. Cenderung, palingkan. Janganlah engkau palingkan akannya hati kami anil haqi dari kebenaran. Dengan cara bibtigha'i ta'wilihi, dengan cara mengharapkan ta'wilnya ayat mutasyabih. Ta'wil alladzi la yaliqu bina. Ya kan? Yang tidak layak ya dengan kami. Kama azaqta quluba ulaik, sebagaimana telah engkau melencengkan, telah engkau palingkan akan hati mereka. Mereka orang yang cenderung mengikuti ayat mutasyabih. Ya Rabbana, wahai Tuhan kami, janganlah engkau sesatkan akan hati kami ba'da idh hadaitana, sesudah engkau menunjuki kami, arsyadtana ilaihi, sesudah engkau membimbing akan kami ilaihi, kepadanya kebenaran. Wahab lana min ladungka, berikan olehmu bagi kami dari sisi engkau, min indika, rahmatan, akan rahmat. Di sini rahmat artinya tasbitan, akan ketetapan. Berikan olehmu bagi kami dari sisi engkau ya Allah akan ketetapan, innaka antal wahhab. Kenapa kami meminta kepadamu? Karena engkau itu maha pemberi. Ya. Yakuluna marjeknya kemana Tengku? Berkata oleh mereka orang-orang yang cenderung mengikuti ayat mutasyabihat di belakang. Ayat sebelumnya. Ashabul ukul ulul albab ya. Bukan. Kalau ulul albab mereka enggak mengikuti mutasyabihat Ustaz. Mereka mengikuti yang muhkam. Ini orang-orang yang dalam hati mereka ada
kesesatan, kembali ke Oh, fa'amal ada ladina fi zaigun. zaigun ya. Enggak? Ya. Atau bisa juga karena di sini doanya jangan kau sesatkan, kalau mereka akan sesat ya. Berarti Ya. ini ya kulun nih beda ini, bukan. Bukan orang yang sesat ini, justru orang yang tidak sesat. Coba kita lihat dulu, Ustaz. Mana tadi di belakang, di dalam? Ashabul Uqul, benar. Kembali ke Ashabul Uqul, benar. Ini maksudnya. Ya. Dan berkata oleh mereka orang-orang ulul albab, orang-orang yang berakal, yang nggak sesat kan? Ketika mereka Ya. melihat akan orang-orang yang mengikuti ianya, orang akan kebatilan. Nah ini yang batil ini iman ini. Orang sehat ketika melihat orang sesat berkata, ya Allah janganlah engkau sesatkan kami seperti engkau sesatkan mereka. Nah, ini baru nyambung, Ustaz. Kalau man yattabi'uhu berarti yang zaigun tadi ya, Pak ya. Ya benar. Ya, tunggu. Ustaz Irwan sehat? Ada teman kita Alhamdulillah. ini Ustaz Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita lanjut dulu Salam Ustaz Irwan. sehat. Ya, ya ada teman. Ya Robbana. Ya, jadi ini takdirnya ya berarti Robbana mudhaf, munada. Nada Ya. mudhaf, cuma huruf nidanya mahdhuf. Ini spesial untuk iya. Jadi huruf nida ya itu boleh dibuang. Kalau huruf nida yang lain nggak boleh. Ya Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka jami'un nas, sesungguhnya engkau itu yang mengumpulkan manusia. Tajma'uhum. Engkau akan mengumpulkan akan mereka manusia liyaumin, fi yaumin. Lam bermakna fi. Pada hari la raiba syakka fi, yang tidak ada keraguan padanya hari. Wah, dianya hari yang tidak ada keraguan itu yaumul kiamah. Fatujazihim, maka engkau akan membalaskan mereka ya Allah bi amalihim dengan amal-amal mereka. Kama wa'adta bidzalik, sebagaimana engkau telah berjanji dengan demikian. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak menyalahi ia akan janjinya. Apa arti mi'ad? Mau'idahu. Jadi berarti alif lam ini ganti dari mudhaf ilaih, mau'idahu. Sesungguhnya Allah itu tidak menyalahi ia, tidak mengingkari ia akan janjinya Allah. Bil ba'si fihi, dengan dibangkitkan padanya hari. Bil ba'si, dengan kebangkitan. Ini titik Ustaz. Baru fihi. Fihil tifatun anil khitab. Dalamnya firman Allah itu berpaling dari khitab. Tadinya Rabbana innaka khitab kan. Di sini innallaha la yukhlifu, dah gaib. Jadi dari khitab dipalingkan jadi gaib. Gaib. Padanya itu ada perpalingan dari khitab. Tafannon istilahnya ya. Merubah-rubah gaya bahasa nggak apa-apa. Nah, wa yahtamilu ayyakuna min kalamihi ta'ala, dan muhtamillah oleh bahwa ada ianya innallah la yukhliful mi'ad itu dari kalamnya Allah Ta'ala. Pertama, kalau kita menyatakan innallah ini bagian dari doa Ustaz. Misalkan tadi ulul albab berkata ya Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fih innallah la yukhliful mi'ad. Kalau ini kita anggap ucapan orang yang berdoa tadi, ini baru ada iltifat. Tadi yang berdoa innaka, sekarang jadi gaib, itu iltifat. Tapi mungkin juga ada ianya innallah itu dari kalam Allah. Kalau ini kalam Allah berarti bukan kalam orang yang berdoa, berarti nggak ada iltifat. Nggak ada berpaling dari khitab ke gaib, nggak ada, karena ini sesuatu yang berbeda misalkan kan. Kita anggap jumlah lain. Nah, wal ghardu minad du'a bidzalika bayanu anna himmahum amrul akhirah. Bermula maksud dari berdoa dengan demikian. Apa tujuan ulul albab berdoa? Rabbana innaka jami'un nas. Bermula maksud dari berdoa dengan demikian doa itu menjelaskan bahwa sungguh cita-cita mereka atau kepentingan mereka ulul albab itu urusan akhirat. Mereka mementingkan urusan akhirat. Walizali, karena itu mereka mementingkan urusan akhirat. Sa'alus sabata. Sabata kita baca ini. Bukan jamak muannas ini. Masdar. Karena itu sa'alus sabata, meminta oleh mereka ulul albab akan ketetapan alal hidayah, di atas petunjuk. Liyanalu sawabaha, supaya mereka mendapati akan pahalanya hidayah. Titik dulu. Nah, gitu Ustaz. Tinggal sawinya Ustaz. Ya. Ustaz Irwan mungkin mau baca sawi Ustaz.
Dari mana Ustaz? Nah, ini qauluhu ba'da idh hadaitana. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ba'id hadaitana ay ba'du wa ba'du ba'du ba'da waqtu hidayatika wa tabyinika al-haqqu lana. Qauluhu tasbitan. Pasarra rahmatu, pasarra ya. Fusira boleh, fassara boleh. Fussira rahmatu huna bidzalika li'annahu al-muradu huna wa amma fi ghairi hadzal mawdi'i faqad tafsiru Bil matori. bil matari awil gufrani. Qauluhu innaka antal wahhab ay alladhi tu'ti nawali qabla su'ali. Itu ya, Ustaz. Dikit-dikit aja kita ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Qauluhu ba'da idh hadaitana. Sesudah engkau menunjuki kami. Ba'da wakti. Waktu kita baca. Berarti Ya, idh di sini dharaf kan? ya. Nah, diartikan dengan waktu. Ba'da waktu hidayatika. Sesudah waktu memberi petunjuk engkau kepada kami ya Allah. Wa tabyinikal haqqalana. Sesudah penjelasan engkau akan kebenaran untuk kami ya Allah. Jangan kau sesatkan kami. Qauluhu tasbitan. Jadi di luar tadi rahmatan, Syekh Jalal mengartikan rahmat dengan tasbit. Fassarar rahmah huna. Fassarar rahmatahuna. Menafsirkan ianya Syekh Jalal, ianya musannif, akan rahmat di sini dengan demikian, dengan tasbit. Kenapa? Li'annahul murad, karena tasbit itulah yang dimaksud di sini. Memang di sini tasbit, karena di belakangnya tudzid. Jangan engkau lencengkan. Berarti kan sesudah ditetapkan, jangan digelincirkan. Jadi cocok. Rahmat di sini cocok artinya memang penetapan. Siaknya menghendaki arti seperti itu. Wa amma fi ghairi hadzal maudhi, adapun pada bukan ini tempat, faqad tufassaru. Maka kadang-kadang ditafsirkan akan dianya rahmat bil matari dengan hujan awil ghufran atau pengampunan. Jadi rahmat di ayat yang lain kadang artinya hujan, kadang arti pengampunan. Ya. Inna rahmatallah karibun minal muhsinin misalkan kan. Rahmat Allah dekat dengan orang yang berbuat baik. Bisa arti ampunan Allah. Qaulu innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau ya Allah, engkau itu benar-benar wahhab pemberi. Artinya alladzi tu'tin nawala, alladzi yang engkau memberikan akan pemberian. Qabla su'al sebelum diminta. Itulah arti wahhab ya. Sebelum diminta sudah memberi. Yang banyak memberi. Nah, begitu Ustaz Nasruddin. Kembali ke Ustaz Nasruddin. Gimana Ustaz Nasruddin? Ada yang pengen dibahas? Saya mah masih kagum Tengku luar biasa. Jangan kagum Ustaz. Gak boleh banyak kagum katanya. Enggak, saya kagum luar biasa. Sedih saya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf. Qauluhu Rabbana innaka jami'un nas. Munada wa harfun nida mahdzufun. Qadaruhul mufassir isyaratun ila anahu du'a. Qauluhu ay fi yaumin. Asyara bidzalik ila anna lam bi ma'na fi. Qauluhu fihi iltifat ay ala annahu min kalamir rasikhin. Qauluhu wa yahtamilu an li ayakuna min kalamihi ta'ala ay fala iltifatu fihi ala madhabil jumhur wa amma ala madhabis sakaki apa tuh? Sukaki aja kali ya, biar enak Ustaz. Sukaki fa fihi iltifatu ala kulli hal li'annahu ata ala khilafis siyaq. Oke Ustaz. Titik. Ya. Qauluhu Rabbana innaka jami'un nas munada. Jadi firman Allah Rabbana innaka ini munada, Rabbana maksudnya munada mudhaf. Wa harfun nidai mahdhufun dan bermula huruf nidanya itu mahdhuf.
Qaddarahul mufassir. Mentakdirkan akannya huruf nida yang mahdhuf oleh mufassir, yaitu ya di luar tadi ya. Ya, mana tadi? Ya Rabbana, ya. Ya. Ditakdirkan. Kenapa beliau mentakdirkan isyaratan kita baca ya? Karena mengisyarahkan ila annahu doa kepada bahwa sungguhnya qauluhu Rabbana itu doa. Doanya orang yang rasikhin ya atau ulul albab. Kemudian qauluhu ai fi yaumin. Bermula ucapan syareh ai fi yaumin itu mengisyarah yainya syareh dengan demikian ucapannya ila annal lama bimana fi li yaumin ai fi yaumin berarti lam bermakna fi. Ya, enggak apa-apa kan? Qauluhu fihi iltifatun. Bermula ucapan syareh atau musannef dalamnya firman Allah itu iltifat, berpaling tadi kan dari khitab jadi gaib. Oi, ala annahu min kalamir rasikhin. Di atas bahwa sungguhnya ucapan Rabbana innaka jami'un nas itu dari kalam rasikhin. Kalau Rabbana, kalau innallah la yukhliful mi'at itu kita anggap masih ucapan ulul albab atau ar-rasikhin, masih sambungan doa, berarti iltifat. Tadinya khitab menjadi gaib. Ya. Qauluhu wa yahtamilu. Bermula ucapan syarih dan mungkinlah bahwa ada ianya innallah la yukhliful mi'ad tadi dari kalamnya Allah Ta'ala. Kalau itu kita anggap kalam Allah, fala iltifata fihi. Iltifata, la nafi jenis. Maka tidak ada jenis perpalingan padanya. Firman Allah tadi atas mazhab jumhur. Kalau mengikuti mazhab jumhur, kalau itu ucapan Allah berarti nggak ada iltifat. Karena dipisahkan antara ucapan hamba tadi doa, pakai khitab, kemudian innallah la yukhliful mi'ad. Itu firman Allah sendiri, berarti nggak ada iltifat. Karena nggak digabung. Beda yang mengatakannya itu menurut mazhab jumhur. Amma ala madhabi Sukaki, adapun berdasarkan di atas mazhab Sukaki, Syekh Sukaki, fafi iltifatun, maka padanya firman Allah innallah la yukhliful mi'ad tadi, itu tetap ada perpalingan ala kulli halin di atas setiap kondisi. Maksudnya, baik innallah la yukhliful mi'ad kita anggap masih ucapan ar-rasikhun atau ucapan ulul albab, atau innallah kita anggap firman Allah secara terpisah, itu tetap dianggap iltifat menurut mazhab Sukaki. Apa alasannya? Beliau memberi alasan. Kita lihat aja zahirnya katanya. Nah, kata beliau, li'annahu utiya ala khilaf siyak. Karena bahwa sungguhnya ucapan innallah la yukhliful mi'ad itu didatangkan akan dia di atas khilaf siyak. Siyak tadi khitab innaka, sekarang innallah. Berarti namanya iltifat. Terlepas siapa yang mengatakan innallah dan siapa yang menyatakan ya Rabbana. Nah, yang penting secara zahir tadi khitab sekarang gaib namanya iltifat. Nah, titik Ustaz. Tengku, mau Hadir. tanya Tengku. Kan Silakan. huruf nida, kalau ya nida itu bisa ditakdirkan. Ya, Lah, kalau saat membaca kita zahirkan boleh nggak Tengku? boleh. Oh, nggak boleh kalau dalam Quran. Oh nggak boleh ya? Kalau nggak disebut kita nggak boleh menyebut. Kan? Kalau ada nggak boleh dibuang. Maksudnya begini Oh, Ustaz. Jadi huruf nida itu banyak ya. Wow, ya, ayah, haya ya. ya. Cuma induknya huruf nida itu ya. Karena itu ya memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh huruf nida yang lain. Salah satunya ya boleh dibuang, tetap beramal. Adapun huruf nida yang lain nggak boleh. Itu doang Ustaz. Ya. Terus maaf sebelum melanjutkan Tengku. Ya, Kalau umpamanya dalam Quran ada doa, ya, tapi apa istilahnya? Kalau istilah saya tuduhnya, nggak tahu kalau istilah Tengku. ya. Jadi apa ya? Pakai apa? Pakai Mufrad. domir mufrad. Ya, Nah, terus boleh nggak dirubah jadi jamak? boleh. Tapi itu tidak lagi bermakna ayat Quran. Kita tidak menganggapnya ayat lagi. Udah kita jadikan doa kan? Oh iya. Boleh. Tapi Kalau kalau kita baca Quran tetap baca sesuai tulisan. Ketika ya, kita ambil kita jadikan doa ya. Kalau kita berjamaah berarti pakai dhamirna. Kalau sendiri mufrad kan? ya. Berarti Siap, itu dia siap. baraatul istihlal ya. Gimana Ustaz? Kayak baraatul istihlal jadinya Yang mana itu? yang dijadikan doa itu. Oh, enggak. Misalkan gini. Bara'atu istihlal beda lagi Ustaz.
Baraatul istihlal itu berada di mukadimah kitab biasanya, di khutbah kitab, mengisyarahkan kepada isi kitab. Kan itu barang istihlal, Ustaz. Ya. Nah, kan? Ya Kalau kayak doa, enggak. Doa tentang ini, tentang kan kalau kita imam berarti jangan sampai mengkhianati makmum, berarti doanya pakai lafadz jamak. Walaupun itu doa ayat Quran. ya kayak ini Robi habli minas solihin. Robbana Kita, hablana kan? ah. Kan begitu, Ustaz. Kalau Jadi sendiri nggak apa-apa. tetap kalau sebagai imam bagusnya dijamakan saja dengan tidak niat membaca Quran gitu ya. Iya. Kalau kita bermaksud membaca Quran, kita baca 2 kali. Robbi habli minas solihin, baru kita tambah Robbana hablana kan? Iya, iya. Nggak apa-apa. Jadi doa pertama itu bonus jamaah apa namanya infak ke kita Ustaz, ngebantu aminin doang kan? Iya, 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 Mereka Tengku. nggak kebagian isi doanya. Ya, Tengku. Tinggal Ini baru kita kembali keluar lagi. Kita lanjutkan dulu. Gimana Ustaz Irwan? Ada yang pengen di ini? Lanjut dulu. Ayo. Hmm. baca Pak Ustadz Irwan. Saya Oke. dengerin. Ini sekarang rawas Syekhani Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Rawas Syaikhani an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tala baca dulu ya. Tila. Tala ya, tala fi'il madhi. Tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayati huwa Ayata. alladhi هذه الآيات هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى آخرها وقال فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين Hammallah. سمى الله فاحذروهم وروي طبراني بالكبير عن أبي موسى الأشعري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أخاف على أمتي إلا ثلاث خلال وذكر منها أن يفتح لهم الكتاب فيأخذه المؤمن يبتغي تأويله وليس يعلم تأويله إلا الله. Oke Ustaz. Titik. Nah. Kemudian rawas Syekhani meriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha qalat berkata ianya Aisyah Tala Rasulullah telah membaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadil ayat akan ini ayat. Pernah Rasul membaca ini ayat. Ayat yang mana? Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. Itu tadi Ali Imran ayat 5 kalau nggak salah di atas. Sana ila Ya. akhiriha hingga akhirnya ayat. Kemudian waqala dan berkata ianya Rasul, fa idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tasyabaha min. Maka bila engkau melihat akan orang-orang yang mengikuti oleh mereka akan sesuatu yang tasyabuh ya, yang samar-samar ia darinya Quran. Faulaika maka bermula mereka itulah orang-orang samallah yang menamakan oleh Allah. Atau maka bermula mereka itu orang-orang yang menyebutkan oleh Allah. Fahzaruhum maka waspadai olehmu akan mereka. Maksud samallah di sini kata Nabi, bila engkau melihat orang-orang yang mengikuti ayat mutasyabihat, maka ketahuilah mereka itu orang-orang yang Allah telah menyebutnya dalam Al-Quran, yaitu mereka orang-orang yang sesat. Wa ammal ladzina fi qulubihim dzaighun. Jadi samallah maksudnya Allah menyebutnya dalam Al-Quran kemarin alladzina fi qulubihim dzaighun. Fa ammal ladzina fi qulubihim dzaighun ini maksudnya. Orang-orang yang dalam hati mereka itu ada penyakit atau ada kesesatan. Nah itu. Fahzaru
maka waspadai olehmu akan mereka. Nah, itu pesan Nabi. Kemudian warawat Tabraniyu, dan meriwayatkan oleh Imam Tabrani fil Kabir dalam Jami' Kabirnya, an Abi Musa al-Asy'ari, dari Abi Musa annahu, bahwa sungguhnya Abi Musa itu sami'an Nabi, mendengar ianya Abi Musa akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, Nabi berkata, ma akhafu ala ummati, tidaklah aku khawatirkan terhadap umatku, illa salasa khilalin, kecuali 3 perkara. Jadi khilal ini jamak dari khallah, artinya khaslah. Illa salasa khilalin, kecuali 3 perkara. Wa zakara minha, dan menyebutkan ianya Nabi minha, sebahagian darinya 3 perkara. Ayyaftaha lahumul kitab, membuka ianya Allah untuk mereka akan Alkitab, atau yuftaha lahumul kitab, dibukakan untuk mereka umatku akan Quran, faya'khuduhul mu'min, maka mengambil akannya Quran oleh orang yang beriman, ia bertari ta'wilahu, yang mengharapkan ia akan ta'wilnya Quran, walaisa ya'lamu, padahal tidak mengetahui akan ta'wilnya Quran kecuali oleh Allah. Nanti kita lihat maksud dari hadis ini. Ini hadis ini panjang, cuma beliau mengambil potongannya. Nah, berarti Ustadz baca lagi di Rawas Syekhani. Ustadz Nasruddin. Bismillahirrahmanirrahim. Rawas Syekhani qasadahu bidzalik al-istidlal ala dhammil muttabi'ina lil mutasyabih wa madhu ar-rasikhin wa madhi ar-rasikhin, dhami madhi ya. Qauluhu faulaika alladzina sammallah, ay biqaulihi fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, al-ayah. Qauluhu fahdharuhum, al-khitab li Aisyah. Wa inama dzakara wa inama dzukira wa jama'a ta'ziman laha au isyaratan ila adami khususiyatiha bidzalik. Qauluhu wa rawa at-Tabrani ay fi jamihil kabir, jamihil kabir. Qauluhu illa salasa khilalin hadhin nuskhatun fi ukhra khisalin. Sampai itu ya. Oke, Ustaz. Boleh. Qauluhu Rawas Syekhani. Ucapan musannif, Rawas Syekhani telah meriwayatkan oleh 2 syekh itu, kasduhu bidzalik al-istidlal, bermula maksudnya syarih, dengan demikian beliau membawa Rawas Syekhani, bermula maksudnya syarih musannif dengan demikian, itu istidlal, mengambil dalil terhadap dhammil muttabi'in, mencari dalil terhadap celaan orang yang mengikuti bagi ayat mutasyabih, wa madhir rasikhin, dan memuji orang-orang yang rasikhin ya. Jadi di luar tadi kan. Tiba-tiba beliau Rawas Syekhani, meriwayatkan oleh 2 syekh kan. Apa tujuan hadis ini? Dalam hadis ini mengandung pujian terhadap orang yang percaya kepada muhkamat, celaan terhadap orang yang berpegang kepada ayat tasyabih ya. Nah itu. Kemudian faulaikal ladzi samallah, orang-orang yang mengikuti ayat mutasyabihat, maka bermula mereka itu orang-orang yang telah menamakan oleh Allah akan mereka biqaulihi, dengan firman-Nya Allah, yaitu ayat tadi, fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun. Kata Nabi, bila engkau melihat orang-orang yang mengikuti ayat mutasyabihat, maka ketahuilah itulah orang-orang yang Allah sebut dalam Quran, yaitu orang-orang yang dalam hati mereka itu melenceng. Nah, itu al-ayat. Qalu, ucapan musannif, fahzaruhum, hindari olehmu akan mereka. Al-khitabu li Aisyah, bermula khitab itu bagi Aisyah. Jadi fahzaruhum, ini ucapan Nabi kepada Sayyidatina Aisyah.
maka waspadai olehmu, hai Aisyah, akan mereka. Mereka orang yang melenceng. Timbul pertanyaan, kalau khitab untuk Aisyah, kenapa pakai waw jamak muzakkar? Bukan fahzari, mestinya kan fahzari anti kan? Ini Ya. fahzaru antum. Kenapa pakai jamak muzakkar? Oh, wa innama zukkira wa jumi'a, hanya saja ditazkirkan. Zukkira. Hanya saja ditazkirkan akan dianya fahzaru wa jumi'a, dan dijamakkan pakai waw, seolah-olah Aisyah itu kan banyak. Oh, ta'ziman lah, untuk memuliakan baginya Aisyah. Karena dalam bahasa Arab ada muannats, ada muzakkar. Muzakkar lebih mulia. Nah, pakai muzakkar ini ta'zim. Atau boleh juga arti satu lagi, hanya saja ditazkirkan akan dianya qauluhu fahdaru, dan dijamakkan isyaratan karena mengisyarahkan ila adami khususiyatiha, kepada tidak khususnya Aisyah dengan demikian. Atau bisa juga Nabi menyatakan fahdaruhum, walaupun khitab di depan Aisyah, tapi maksudnya bukan Aisyah doang. Semuanya harus hati-hati ketika bertemu dengan orang-orang yang mengikuti ayat mutasyabihat. Nah, warawat Tabrani ay fi mu'jamihil kabir. Meriwayatkan oleh At-Tabrani, artinya dalam kitab Mu'jamnya Tabrani yang kabir. Mu'jamnya yang kabir. Ya. Kemudian, bentar. Nah, qauluhu illa salasa khilalin. Hadhi niskhatun. Ucapan syarih illa salasa khilalin, bermula ini itu satu niskah. Satu tulisan illa salasa khilalin. Wa fi ukhra khisalin. Dan sabit dalam riwayat yang lain itu khisalin tulisannya. Salasa khisalin. Artinya sama. Walaupun khilal dari khallah artinya khaslah juga. Ya, begitu Ustaz sementara. Maaf Ya, Tengku, tanya Tengku. tafadhal. Ini yang secara konkret saja coba Tengku Ya. kasih tahu saya, orang yang mengikuti ayat mutasyabihat atau orang yang kalau dalam bahasan yang kemarin itu ada kalimat al aslu asal kekufuran seseorang itu al akhlu bi dzawahiril kitab was sunnah. Ya. Ya kan? Sekarang saya mohon konkretnya orang yang kalau boleh dicontohkan di era sekarang yang seperti apa Tengku? Yang suka menyamakan Allah dengan makhluknya. Allah punya tangan, Allah punya betis, karena ayat Quran kan, yauma yukshafu an saqin, kan, pada hari dibukakan betis. Mereka langsung mengartikan Allah punya betis berarti. Walaupun betisnya tidak seperti betis makhluk. Wah, ini dianggap sesat. Jadi kalau Allah berfirman, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadai. Apa yang menghalangimu hai iblis untuk sujud bagi makhluk yang aku ciptakan dengan dua tanganku. Mereka mengambil zahir ayat, berarti Tuhan punya tangan. Tangannya dua, kanan dua-duanya. Cuma tidak seperti tangan makhluk, kan gitu Ustaz. Itu menurut akidah Asy'ari dianggap sesat. Karena yada itu ayat mutasyabihat. Harus dipahami dengan ayat muhkam, yaitu laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Oke, iya. Nah, itu. Kan banyak sekali Tengku yang begitu ya. Saya pernah beredar sekali tuh ceramah yang yadullahi fawqa aydihim. Iya. Dia jelaskannya cari makna yadun kemana kalau bukan tangan. Ngeri sekali kalau begitu. Berarti begini Ustaz, yadullah fauqa aidihim, kan ada ayat. Ketika Nabi berbaiat, masyarakat berbaiat kepada Nabi dalam baiatur ridwan, Allah berfirman, yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Emang ada tangan Allah di atas tangan mereka ketika itu? Kan nggak ada. Ya, betul. Nah, jadi para ulama Asy'ari menyatakan itu kekuasaan Allah. Betul. Kuasa Allah. Panjang urusannya Ustaz. Quran juga punya tangan kalau kita ambil zahir.
Iya betul. baina yaday la ya'tihil batilu min baini yaday. Quran ini kitab yang membenarkan kitab sebelumnya, tidak datang kebatilan kepada dua tangannya Quran. Mana tangan Quran kalau kita nanya kan? Iya betul betul. Iya, cuman yang ngeri ini, maaf agak mengkol dikit ya. Yang ngeri itu beredar di luas sekali tentang, kalau saya alhamdulillah sudah ada doktrin dari tempat saya ngaji ya, memang seperti yang Tengku sampaikan. Cuman saya tadinya nggak berani mengatakan orang yang mentafsirkan Quran yadullahi fawqa aydihim termasuk yang dianggap oleh hadis sekarang ini. Ya. Itu. Berarti konkret itu Tengku ya. Dan gini Ustaz, kita nggak harus menyesatkan orang lain karena kita harus kokoh dulu. Kalau dalil kita doktrin kan nggak cocok Ustaz. Ya. Itu hanya untuk menyelamatkan diri sendiri kan? Ya. Untuk membantah orang lain kan perlu dalil yang kuat, pemahaman yang mantap segala macam. Artinya ya orang biarkan orang, kita ya kayak kita Ustaz kan. Yang penting kita Ya. ngaji terus memperkuat akidah. Itu. Ya betul. Siap. Makasih Tengku. Lanjut Tengku. Itu Ustaz terus. Tadi lanjut Ustaz. Wa zakara minha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakara minha ilah هذه هي الخلة خلة الثانية وترك اثنتين ونص الحديث Wanasu. Benar, mubtada. ونص الحديث أخرج الطبراني عن أبي مالك الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أخاف على أمتي إلا ثلاث خلال أن يقصر لهم المال فيتحاسدوا فيقتتلوا ya. Iktatala yaktatilu. فيقتتلوا وأيبتح لهم الكتاب فيأخذه المؤمن يبتغي تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب وأن يزداد علمهم ويضعوه ولا يسأل عنه. Oke. Nah, ini gimana pemahamannya? Coba kita coba dulu Ustaz. Wa zakara minha, menyebut dianya Nabi sebahagian darinya 3 perkara. Ai hadhihi hiyal khallatus saniyah. Bermula ini yang disebutkan di luar tadi, itu perkara yang kedua. Jadi dalam hadis tadi kan ada 3 perkara kan? Ada 3 hal yang aku khawatirkan terhadap umatku. Jadi musannif cuma menyebutkan 1 perkara di luar. Wa tarakas nata ini meninggalkan ianya musannif akan 2. Wanasul hadis, bermula nas hadis. Nas hadis, teks hadis secara jelas itu akhrajat Tabrani, mengeluarkan oleh Imam At-Tabrani an Abi Malik Al-Asy'ari. Di atas Abu Musa apa Abi Malik tadi? Kok beda tadi mana? Abu Musa. Ini kenapa Abi Musa ya? Ya. Ini kenapa jadi Malik? Enggak tahu Tengku. Kok jadi begini? Mana tadi Dewan? Allah Akbar. Ini harus kita lihat teks lagi Ustaz. Mana tadi? Tawarnya fil kabiri an Abi Musa Al-Asy'ari. Abi Musa. Ini kenapa jadi Abi Malik kan? Nah, perlu kita cek juga ini. Beda. Apa maksud Abu Musa namanya Abi Malik juga apa gimana kan? Jadi PR lagi Ustaz ya. Ya. Mana tadi? Harus teliti. Hilang tadi mana? Akhrajat Tabrani, mengeluarkan oleh Imam At-Tabrani dari Abi Malik Al-Asy'ari. Sesungguhnya Abi Malik itu sami'a, mendengar darinya beliau akan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi.
Yaqul, Rasul bersabda, la akhafu ala ummati. Tidak aku khawatirkan kepada umatku kecuali 3 perkara. Salasa khilalin. Yang mana 3 perkara? Ayyak surah lahumul mal. Bahwa banyaklah bagi mereka oleh harta. Kaya raya. Fayatahasadu. Kemudian mereka saling iri. Fayak tatilu. Maka mereka saling membunuh. Nah ini yang Rasul khawatirkan. Nah. Kullu ni'matin lahu hasidun. Kata dalam Ihya ya. Setiap Ya. nikmat itu ada yang iri. Makanya kita dilarang juga pamer nikmat, Ustaz. Karena setiap nikmat itu ada yang musuhnya. Musuhnya yaitu orang yang iri kepada nikmat tersebut. Nah, boleh memperlihatkan nikmat Allah kan? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, tapi sewajarnya. Kalau berlebihan nanti banyak musuh kita. Bahaya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ayyuftaha lahumul kitab, bahwa dibukakan untuk mereka akan Alkitab. Maksud dibukakan bagi mereka Alkitab, mungkin mereka paham kitab ya, atau rajin baca kitab barangkali. Fayakhudhuhul mu'min, maka mengambil akannya kitab oleh orang beriman. Nah, ya betagi ta'wilahu, yang mengharapkan ia akan ta'wilnya kita, padahal tidak mengetahui akan ta'wilahu, ta'wilnya kita illallah, oleh Allah. Warasikun, bermula orang-orang yang mendalam dalam ilmu, yaqulun, mereka berkata, aman nabi, kami beriman dengannya kitab, kullun min indi rabbina, semuanya dari sisi Tuhan kami. Wa ma yadzakkaru, dan tidak menerima peringatan lah kecuali ulul albab, oleh orang-orang yang berakal. Ini kutipan ayatnya. Perkara yang ketiga yang Nabi khawatirkan, ayyadada ilmuhum, bahwa bertambahlah oleh ilmu mereka. Fayada'uhu, maka merendahkan oleh mereka akannya ilmu. Begitu mungkin maksudnya ya. Wada'a yada'u, atau kitab Ustadz begini juga tulisannya Ustadz. Kitab Ya. yang Ya. nggak ada ya, fayudayyi'u misalkan, nggak ada ya di depan tuh. Enggak. Gitu, fayada'u. Ya. Berarti bertambahlah ilmu mereka, fayada'u, maka mereka meletakkan akannya ilmu. Maksud meletakkan, merendahkan ilmu kali ya. Punya ilmu nggak dipakai gitu barangkali ya. Nggak diamalkan ilmu. Wala yas'alu anhu, dan mereka tidak bertanya tentangnya ilmu. Ilmu punya tapi nggak dipakai. Mungkin begitu Ustaz maksudnya. Atau harus kita lihat syarah hadisnya ini. Saya kurang paham juga ini. Ini Bukhari ya. Ini Imam Bukhari ya. Nanti, Harus kita lihat nanti dalam Sahih Bukhari kan. Atau ya, Sahih ya. Muslim bagaimana maksudnya. Nah, sepintas seperti itu Ustaz. Nah, udah titik belum Ustaz? Mana tadi? Sudah. Sudah. Alladzina innalladzina kafaru. Ini ayat lain lagi Ustaz. Ya. Cukup sampai situ Ustaz. Lanjut. Kalau boleh satu ayat lagi. Siap, siap. Ustaz, terserah kalau Ustaz mau baca lagi lanjut. Innalladzi. Bismillahirrahmanirrahim. Maksud saya begini Ustaz, takut kebanyakan stok ntar. Kalau masih Enggak. kurang stok nggak apa-apa lanjut. Enggak, saya mah sebetulnya stok itu nomor 2. Yang penting saya pengen bisa. Oke, oke, oke. Kayak stoki saja saya bilang stok Ustaz. Mohon maaf Ustaz. Saya sering bercanda, ngaji untuk orang lain bukan untuk saya. Saat dituntut baru ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru lang tughniya tudfa'u anhum amwaluhum wala auladuhum minallah ay azabu syai'an wa ulaika hum waqudun nar. Bifathil waw ma tuqidubih da'buhum. Oh, ini titik dulu sana. Udah ada ayat titik. beda ya? Ya. Oh, iya, iya. Ini udah titik nih. Beda. Ini ayat lagi ya. Innalladzi, sesungguhnya orang-orang yang kafir mereka lan tughniya, tidak mengayakan dari mereka oleh harta mereka. Apa arti lan tughniya? Lan tadfa, tidak bisa membela. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tidak bisa membela untuk mereka oleh harta-harta mereka, tidak pula oleh anak-anak mereka. Minallah ay min azabi, dari azabnya Allah akan sesuatu. Nah, kalau kafir, walaupun kaya dan banyak anak, nggak ada manfaat, ya kan? Berarti kalau bukan orang kafir kita balik, orang beriman.
banyak harta, banyak anak, ini bermanfaat Ustaz nih. Ini kan orang kafir nih. Ya. Kafir, kaya. Rata-rata kafir, kaya, banyak anak kan. Enggak bermanfaat. Orang beriman nih. Banyak anak, kurang rezeki. Ada yang banyak rezeki, kurang anak. Ada aja Ustaz ya. Ujiannya. Iya, betul. Coba lihat Ustaz, fakta di kampung kan. Ada yang anaknya Betul. banyak banget. Aduh, ekonominya sulit. Ada yang kaya raya nggak punya anak. Jadi alangkah berkahnya Ustaz nih yang istri punya, anak punya, duit punya. Udah, itu lengkap nikmat. Istri 2 lagi. Allahumma rahamna jami'an. Amin. Amin. Wa ulaika hum waqudun nar, dan berumlah mereka orang kafir tadi, hum waqudun nar, mereka itulah bahan bakar neraka. Jadi waqud ini kayu bakar. Bi fathil waw. Kita baca waqud dengan fathah waw. Berumlah waqud dengan fathah waw itu matu kaduma yang dibakar orang dengan nyawa. Berarti kan bahan bakar ya, kayu. Ya, bukan pembakaran artinya. Memang kayu bakar. Mereka itulah kayu bakar neraka. Nah, apa nggak sakit Ustaz jadi kayu bakar? Berarti kan ada orang lain lagi yang dibakar kan? Ya. Mereka jadi kayu bakar sekaligus sebagai siksa untuknya ya. Nah, sekaligus untuk membakar orang lain juga. Kita lihat caranya. Nah, ini Ustaz Irwan. Qauluhu alladzina kafaru kilal muradu bihim jami'un jami'un Mudhaf ilaih. jami'u kilal muradu bihim jami'u man kafaru min awwaliz zamani ila akhirih wa kilal muradu bihim nusara nusara Nasara. Nasara Najrani wakila kuparu Makkatin wa ala kullin fal ibratu bi'umumil labzi la bi khususis sababi qauluhu amwaluhum wala auladuhum qadamul amwali لأن الشأن أن الشخص أول ما Yaftadi boleh. ما يبتدي بالأموال ثم بالأولاد والمعنى أن زينتهم وعزهم لا يدفع عنهم شيئا من عقاب الله أبدا لا قليلا ولا كثيرا قوله أي عذابه أشار بذلك إلى أن في الكلام حذف مضاف قوله وأولئك هم وقود النار هذه الجملة تأكيد للجملة الأولى قوله بفتح الواو أي باتفاق السبعة وقرأ الحسن بضم الواو مصدر بمعنى الإيقاد قوله ما يوقد به أي وهو الخطب مثلا. Oke, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu alladzina kafaru. Berumlah orang-orang yang kafir. Qila dikatakan orang al-muradu bihim jami'u man kafaru. Dikatakan orang bermula yang dimaksud dengan mereka kafir. Jami'u man kafaru itu semua orang yang kafir. Min awwaliz zaman ila akhiri. Mulai dari awal zaman hingga akhirnya. Bukan kafir secara khusus. Semua orang kafir, harta dan anaknya tidak bisa membelanya dari azab Allah. Itu pendapat pertama. Waqila al-muradu bihim nasara najrana. Dikatakan orang bermula yang dimaksud dengan kafir dalam ayat itu nasara najran. Khusus Nasrani Najran. Yang mereka datang kepada Nabi di Mekah dan mereka tidak beriman kepada Nabi.
Wakila kufaru Makkata, dikatakan orang bermula yang dimaksud dengan kafir itu kafir Mekkah. Wa ala kullin fal ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Dan di atas semua pendapat, baik maksudnya kafir semuanya atau kafir Nasrani atau kafir Mekkah. Di atas semua maka bermula ibarat itu umum lafaz bukan dengan khusus sabab. Jadi alladzina kafaru memang berbeda pendapat ulama tentang asbabun nuzul. Apapun asbabun nuzulnya, yang jadi pelajaran di sini yaitu umum lafaz, yaitu semua kafir. Tidak melihat kepada khusus sebab turunnya ayat. Walaupun bisa saja ayat ini turun berkenaan dengan Nasrani Najran misalkan atau kafir Mekah. Tapi yang jadi pelajaran ini umum lafaz, bukan khusus sabab. Qaulu amwaluhum wala auladuhum. Tidak bisa membantu mereka oleh harta dan tidak pula oleh anak. Kenapa duluan harta baru anak kan? Bukan anak dulu. Dalam ayat yang lain juga syaghalatna amwaluna wa ahluna kan? Disibukkan oleh harta baru keluarga. Oh, quddimal amwalu didahulukan akan amwal dalam ayat ini li'anna sya'na karena bahwa sungguh sesuatu atau karena bahwa sungguh persoalan itu anna syaksya awalama yaftadi bil amwal. Bahwa sungguh seseorang itu bermula awal mah yang menembus ianya seinsan itu dengan harta. Kemudian baru dengan anak. Maksudnya begini. Kalau kita terancam, Ustaz, kita terancam misalkan. Kalau kita bisa membela diri, pertama kita bela diri. Nggak mempan kita bela, pasti kita tebus dengan harta kita, ya kan? Udah ambillah harta saya ini, yang penting saya jangan dibunuh. Kan gitu, Ustaz. Ya. Atau nggak ada cara lain, bisa saja orang. Kadang-kadang dia mengorbankan dirinya, atau justru mengorbankan anaknya dulu. Udah ambil anak saya, dah. Yang penting saya selamat. Ada yang seperti itu. Ada yang penting anaknya selamat, ya kan? Biar dia jadi korban. Intinya, orang lebih rela mengorbankan harta daripada anak. Makanya didahulukan harta. Begitu barangkali saya. Nah, wal makna bermula makna ayat itu an-nazinatahum wa izzahum. Bahwa sungguh hiasan mereka. Hiasan mereka ini bisa harta dan anak. Jadi harta dan anak itu hiasan kan? Zuyyina linnasi hubbus syahawah atau al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya kan? Harta dan anak itu hiasan. Makanya di sini zina. Bermula makna itu bahwa sungguh hiasan mereka, yaitu harta dan anak-anak, wa izzahum dan kemuliaan mereka la yadfa'u anhum, tidak bisa menolak ianya semua dari mereka akan sesuatu dari siksa Allah selama-lama. La qalilan wala kasira. Tidak bisa sedikit pun atau banyak dari azab Allah untuk dihindari, nggak bisa. Artinya hukum Allah nggak bisa ditebus ya. Azabihi. Minallah tadi min azabi dari Allah hanya dari azab Allah. Asyara mengisyarah ayatnya musannif dengan demikian ucapan azabihi ila anna fil kalam kepada bahwa dalam kalam itu hazfu mudhaf, ada mudhaf yang dibuang. Minallah min azabillah. Wa ulaika hum waqudun nar. Ucapan mereka itulah bahan bakar neraka. Hadhil jumlah takkidun, bermula ini jumlah ulaika hum waqudun nar itu penguat bagi jumlah pertama. Jumlah pertama lan tughniya. Jumlah pertama innal ladzina kafaru lan tughniya. Harta dan anak tidak bisa membantu mereka. Apa maksud tidak bisa membantu? Ya, justru mereka sendiri jadi bahan bakar neraka. Nah, qaulu bi fathil waw. Artinya wakut kita baca dengan fathah wa bittifaqis sab'ah dengan kesepakatan 7 ahli qiraah. Ada qiraah yang di luar qiraah 7 wa qara'al hasanu bi dhammil wawi masdarun bi ma'nal iqad. Membaca oleh Syekh Hasan dengan dhammah waw wukut itu masdar dengan mana iqad menyalakan. Bermula mereka itu menyalakan api neraka. Kalau kita baca wukut berarti ini artinya masdar bermakna iqad. Qauluhu ma yukadu bima yang dibakar orang dengan nyama. Bahwa dia nyama itu al-hattab, kayu bakar masalah. Nah, titik Ustaz. Satu Ya, lagi Tengku sampai 11 ya. Witir 11. lagi. Eh, Oke Ustaz.
Nggak apa, satu ayat lagi. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kada bi ka'adatin ali fir'auna walladzina min qablihim minal umami ka'adin wa samudin kadzabu bi ayatina fa akhadhahumullah ahlakahum bidzunubihim wal jumlatu mufassiratun lima qablaha wallahu syadidul iqab. Oke, Ustaz. Da'buhum kada'bi ya. Bermula adat mereka itu seperti adat. Da'buhum kada'bi ay ka'adati ali fir'aun. Bermula adat mereka orang kafir tadi ya. Kada'bi itu seperti adat keluarga Fir'aun. Jadi kada'bi ini khobar. Mubtadanya mahdhuf, takdirnya da'buhum. Bermula adat mereka itu seperti adat keluarga Fir'aun walladzina min qablihim, dan seperti adat orang-orang sebelum mereka Fir'aun. Minal umam, dari umat-umat, ka'adin seperti kaum Ad, wa Samuda, kaum Samud. Kadzabu bi ayatina, mereka mendustakan ayat-ayat kami. Fa akhadzahumullah, maka mengambil akan mereka oleh Allah, ahlakahum, menghancurkan ianya Allah akan mereka bidzunubihim, dengan sebab dosa mereka. Wal jumlah mufassiratun lima qablah, berjumlah jumlah itu menafsirkan bagaimana sebelumnya jumlah. Nah, jumlah kadzabu bi ayatina. Yang jumlah yang mana? Kita lihat dulu nanti hasiahnya. Wallahu syadidul iqab, bermula Allah itu sangat kuat siksanya. Kita lihat dulu di sini penjelasannya. Nah, coba kita lihat dulu Ustaz. Ustaz Irwan. Qauluhu da'buhum kada'bi asyara bidzalika ila anna qawlahu kada'bi khabarun limahzupin qadruhu ya limahzupi qadrihi biqaulihi da'buhum wa hadha bayanun lisababi kaunihim waqudun nari wa bidzalika tasliyatun lin nabi sallallahu alaihi wasallam ay fala tahzan ya Muhammad fa innama nazala bil umamil ladzina kafaru min qablika yanzilu biman kafara bika. Qauluhu ka'adin wa samuda bayanun lil umami wa adkhiltu ya Wa adkhalatil kafu. wa adkhalatil kafu bakil umami alladzina kafaru bi anbiya'ihim ka qaumi nuhin wa qaumi Musa wa ghairihim. Qauluhu ahlakahum bidunubihim ay intakimu minhum dunyan dunya wa akhirah. Qauluhu wal jumlatu mufassiratun lima qablaha ay jumlatun kadhibu wa ma qablaha hiya qauluhu kada bi ali fir'aun wa alam anna huna qala kadzabu bi ayatina wa bi ayatin ukhra kafaru bi ayatillahi wa bi ayatin ukhra kafaru bi ayati rabbihim wa hikmatu dzalikal iltafan Tafannunu masdar. wa hikmatu dzalika tafannunu fit ta'biri ala adatin fasahahul arabi Iya. fasahahul arabi wal ba'u fi qawlihi bidhunubihim yahtamilu an takuna lil malabisati wal ma'na akhidhuhumullahu wal halu annahum multabisuna bidhunubihim yakni min ghairi taubatin wa yahtamilu an takuna lil
sabibati ya. Lis-sababiyyati. Sababiyati wal ma'na akhidhumullahu akhadahumullahu bisababi dzunubihim wal aula ablagu li anna fihi daf'u li'annahu fihi daf'u tawhamu Tawahumen. daf'u tawahumin anna mautahum kafaratul lima waqa'a minhum qauluhu. Oke, Ustaz. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu da'buhum. Tadi di luar da'buhum kada'bi. Kurunglah ucapan syarih da'buhum kada'bi itu mengisyarahkan ianya musannif. Bizalik dengan demikian ucapannya da'buhum illa anna qaulahu kepada bahwa sungguh firmannya Allah kada'bi itu khabar limahdufin bagi mahduf. Jadi kada'bi ini ayat ini khabar bagi mahduf. Qaddarahu biqaulih. Mentakdirkan ianya musannif akannya mahdhuf dengan ucapannya musannif da'buhum. Da'buhum kada'bi. Adat mereka seperti adabnya keluarga Fir'aun. Wahadza bermula ini ucapan, ini ayat kada'bi. Bermula ini itu bayan penjelasan lisababi kaunihim waqudun nar. Menjelaskan bagi sebab keadaan mereka itu jadi bahan bakar neraka. Kenapa mereka jadi bahan bakar neraka? Oh, karena mereka berperilaku seperti perilaku Fir'aun. Nah, itu. Karena Fir'aun pasti dalam neraka, maka mereka pun pasti. Wa fi dzalika dan dalam demikian ayat tadi kada'bi ali Fir'aun, dalam demikian ayat itu tasliyatun, itu kabar gembira bagi Nabi alaihi salatu wasalam. Artinya, fala tahzan ya Muhammad, maka janganlah engkau gundah wahai Muhammad. Fa inna ma nadzala bil umamil ladzina kafaru, karena bahwa sungguhnya yang telah turun ia dengan umat-umat yang kafir mereka dari sebelummu. Yanzilu akan turun ia biman kafarabika dengan orang-orang yang kafir ia dengan engkau. Santai hai Muhammad. Kalau kaum mungkar, ingkar, maka mereka akan ditimpa sebagaimana yang ditimpa umat-umat sebelum. Qauluhu ka'adin wa samuda. Ucapan syarih ka'ad wa samud itu bayanon, itu menjelaskan lil umam bagi umat. Mana contoh umat-umat seperti Ad dan Samud. Wa adkhalatil kafu baqiyal umamil ladzina kafaru bi anbiya'ihim, dan memasukkan oleh kaf akan sisa umat-umat yang kafirlah mereka dengan nabi mereka. Artinya begini. Minal umam. Adat mereka seperti adat keluarga Fir'aun dan orang-orang sebelum mereka dari umat-umat seperti Ad dan Samud. Jadi kaf ini artinya bukan kaf istiqsaiyah, artinya ada contoh lain yang masuk ke sini. Seperti kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Nuh dan lain-lain. Nah, ini maksudnya. Jadi apa namanya? Memasukkan oleh kaf kaat tadi akan sisa umat-umat yang kafir mereka dengan nabi mereka. Kaum Nuhin seperti kaum Nabi Nuh masuk juga. Wa kaum Musa seperti kaum Nabi Musa wa ghairihim dan selain mereka. Qaulu ahlakahum, membinasakan ya Allah akan mereka bidzunubihim dengan dosa mereka. Artinya intaqama minhum, menghukum ianya Allah dari mereka di dunia dan di akhirat. Wal jumlah mufassiratun lima qabla, bermula jumlah itu menafsirkan bagi ma sebelumnya jumlah. Jumlah tu kadzabu bi ayatina. Jumlah kadzabu bi ayatina dan wama qablaha dan berulama yang sebelumnya jumlah huwa hiya dia nyama itu firmannya Allah kada bi ali fir'aun. Jadi maksudnya begini berarti. Jumlah kadzabu mana kadzabu? Kadzabu bi ayatina ini jumlah menafsirkan jumlah sebelumnya yaitu adat mereka seperti adat keluarga Fir'aun. Apa maksud adat mereka seperti adat keluarga Fir'aun? Ditafsirkan. Artinya mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Nah, jadi jumlah kadzabu bi ayatina menafsirkan jumlah kada bi ali Fir'aun. Kebiasaan mereka seperti kebiasaan keluarga Fir'aun. Apa kebiasaan keluarga Fir'aun? Nah, ini kadzabu, mereka mendustakan ayat-ayat kami. Ya. Wa alam annahuna qala.
Ketahui olehmu bahwa sungguh di sini qala berkata ayatnya Allah kadzabu bi ayatina di sini kan. Mereka mendustakan ayat kami. Wa fi ayatin ukhra di dalam ayat yang lain Allah menyatakan kafaru bi ayatillah. Mereka kafir dengan ayat Allah. Beda ibarat. Wa fi ayatin ukhra dalam ayat yang lain Allah menyatakan kafaru bi ayati rabbihim. Mereka kafir terhadap ayat-ayat Tuhan mereka. Kenapa beda-beda? Wa hikmatu dzalik at-tafannunu fit ta'bir. Berumlah hikmah demikian itu tafannun. Tafannun itu punya banyak cara ya dalam mengibaratkan, dalam mengungkapkan punya banyak bahasa. Kaya dengan kosakata. Ala adati fusahail Arab di atas adat orang-orang yang fasih dari kalangan Arab ya kan. Kalau kita mengulang-ulang kata-kata itu mulu kan kurang enak didengar. Nah, ini mengganti kata-kata walaupun maksudnya dekat. Dikit lagi wal ba'u fi qaulihi bidzunubihim yahtamilu an takuna lil mulabasah. Bermulabah pada firman-Nya Allah bidzunubihim itu mungkinlah bahwa ada ianya ba itu lil mulabasah. Jadi bidzunubihim Allah menghancurkan mereka dengan dosa mereka. Kalau ba mulabasah berarti artinya begini. Allah menghancurkan mereka dalam keadaan mereka berdosa. Nah, itu. Dalam keadaan berdosa sebelum bertobat Allah menghancurkan mereka. Ini kalau arti ba mulabasah. Wal makna bermula makna ayat itu akhadzahumullahu mengambil akan mereka oleh Allah, menghukum akan mereka oleh Allah walhal. Padahal sungguhnya mereka itu multabisun, sedang berpakaian mereka dengan dosa. Oi, yakni min ghairi taubatin dari ketidakan taubat. Dalam keadaan berdosa Allah menghukum. Ini ceritanya mati dalam maksiat maksudnya. Sedang minuman-minuman keras dimatikan oleh Allah itu mati dihukum dalam keadaan berdosa. Itu makna ba mulabasah. Wa yahtamilu an takuna li sababiyah dan muhtamillah bahwa ada ianya ba itu ba sababiyah bisa juga. Kalau ba sababiyah Allah menghancurkan mereka dengan sebab dosa walaupun tidak sedang melakukan dosa. Artinya dulu pernah berdosa. Kemudian dibiarkan kan? Dosa itu ditinggalkan tapi nggak taubat juga. Kemudian baru dihukum oleh Allah. Itu sababiyah. Wal makna bermula makna ayat kalau bahasa sababiyah akhadzahumullah mengambil akan mereka, menghukum akan mereka oleh Allah dengan sebab dosa mereka. Walaupun sekarang tidak dalam keadaan berdosa. Wal awalu ablagu bermula yang pertama itu lebih mubalaghah. Lebih baik banyak ba mulabasah. Li anna fihi daf'u tawahum. Karena bahwa sungguhnya dalam yang pertama daf'u tawahumen itu menolak waham, menolak prasangka anna mautahum kafaratun lima wa ka'amindhum. Bahwa sungguh kematian mereka menjadi penebus bagi ma yang terjadi ianya dari mereka. Kalau bahasa babiyah Allah hukum mereka dengan sebab dosa mereka. Dengan sebab dosa mereka. Seolah-olah ada paham, mereka berdosa, kemudian dimatikan. Kematian itu seolah-olah jadi penebus dosa. Ada waham seperti itu, walaupun tidak seperti itu. Tapi kalau ba pertama, ba mulabasah memang dihukum dalam keadaan berdosa, nggak sempat taubat. Nah, udah titik, udah terus. Ya, Nah, subhanallah, Tengku. Mudah-mudahan begitu. manfaat. Ustaz. Ini memang harus kita baca-baca dulu, Ustaz, biar lancar. Ya, makanya nanti kan saya bolak-balik, Tengku. Saya bolak-balik terus. Takut salah. Maaf Ustadz Dirwan ya? Oke, Ustaz Nasruddin.